Mah, Ramadan di Masya Indonesia nih. Masya Allah, ada narasumber yang ketiga, yang kelima, Masya Allah ya. Yang kelima, ini tuan rumah ya di Indonesia. Kemudian beliau juga founder dari komunitas mendidik anak soleh ini, ya, yang bikin acara ini nih. Beliau adalah eh, Teteh ya, saya manggilnya Teteh, Teh Eka Putri. Beliau lahir di Priangan, meskipun berdarah Padang ya, Padang Minang, Minang Jawa ya Teh ya, tapi Allah. besar di Priangan. Jadi kalau ngomongnya itu sudah Sunda banget gitu ya Teh ya, Insya Allah. Ya. Nggak akan berlama-lama karena waktu kita cuma sedikit nih, udah ini ya, udah mau ke ujung acara, tapi kita akan dengarkan dulu kisah dari Teh Eka tentang Ramadan dan bagaimana nih menghadapi tantangan-tantangannya. Mangga Teh Eka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 luar biasa. Saya bisa bertemu dengan ibu-ibu yang hebat di berbagai benua. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Dan semoga kita semua diberkahi rahmat Allah ya dalam forum ini. Sebelumnya apa namanya? Saya nih ingin ngecek dulu di YouTube ya. Ingin ngecek dulu di YouTube Indonesia mana suaranya? Soalnya begini, pas dari tadi saya menyimak itu, waduh, nanti pas saya takutnya bubar nih. Soalnya kan ingin menyimak kisah-kisah dari berbagai belahan dunia yang lain ya. Kalau dari Indonesia mah katanya sehari-hari kami hadapi. Iya, betul. Boleh dong apa namanya untuk para pemirsa di YouTube Unleash-nya Komunitas Mendidik Anak Soleh itu sebutkan lagi dong ininya, domisilinya dan kemudian juga, Indonesianya sebelah mana begitu ya, biar kita bisa, berkomunikasi seperti itu. Karena ya terus terang ya, saya itu merasa sangat Nusantara sekali begitu. Saya, lahir di Tatar Sunda gitu, tapi dengan didikan apa namanya, papa saya yang dari Minang, kemudian juga ibu saya dari Jawa, Jawa Tengah tepatnya begitu. Dan saya pun pernah tinggal di Sumatera begitu. Ada mungkin tetangga saya di Sumatera sana yang sedang menonton. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Jadi apa yang ada di benak saya dan di benak anak-anak saya gitu ya tentang Ramadan itu adalah sebuah keramaian dan sebuah kebahagiaan seperti itu ya. Sama seperti narasumber atau penonton juga yang sudah alami bersama-sama gitu, pasti ada memori ya, memori tentang Ramadan yang selalu dikangenin gitu ya, selalu dinanti-nantikan berkaitan dengan kebiasaan di Indonesia begitu. Kami sekarang sudah tinggal lagi di Jawa Barat begitu, itu setiap jam 2 pagi atau jam setengah 3 pagi, itu para pemuda itu sudah keliling kampung ya, untuk pukul-pukul baik itu kendang atau kemudian panci atau juga kemudian ada, apa, galon aqua gitu ya dan lain-lain, tapi berirama begitu ya, berirama untuk membangunkan sahur. Itu yang kemudian ternyata membuat anak saya yang paling kecil, umur 8 tahun, bisa bangun jam 3 subuh begitu ya, di hari pertama Ramadan. Pas saya tanya, "Kok bisa?" gitu ya, dia bangun jam 3 subuh dan kemudian membangunkan, kami semuanya juga gitu ya, "Kok bisa? Abang kenapa kok, bisa bangun jam 3 subuh seperti itu?" Kata dia itu, "Karena abang pengen lihat
"A yang membangunkan sahur," katanya begitu. Jadi di memorinya itu dia nantikan gitu ya, dia nantikan ketika hari pertama Ramadan begitu. Nah kemudian juga, apa namanya, anak saya yang kecil juga itu, ketika saya tanya, eee, "Abang itu yang diingat waktu kita tinggal di Layo, kami tinggal di, Ogan Ilir ya, itu apanya?" Gitu ya, waktu bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kata dia, eee, "Pasar beduknya Bun," gitu. Karena, pasar beduknya tuh luar biasa ramai, segala makanan ada ya, pada waktu itu tuh. Sampai kata anak saya tuh, "Bun, kayak di surga kali ya?" Katanya. Abang tuh tinggal tunjuk kanan, tunjuk kiri karena berupa lorong-lorong kan yang bazar, makanan, Ramadan itu. Jadi satu baris kita tuh disisir barisnya, Abang tuh tinggal tunjuk kanan, tunjuk kiri. Nah, kemudian, kita beli makanannya meski sedikit-sedikit tentunya ya, secukupnya begitu. Nah, itu betul-betul, memori yang, tertanam gitu ya di benak anak saya. Sehingga saya memang bersyukur sekali tentunya tinggal di Indonesia dengan, kultur yang memang, luar biasa ya. Kreatifnya itu wah kalau menurut saya ya, orang Indonesia itu kreatifnya itu Masya Allah begitu ya. Untuk mengisi Ramadan itu luar biasa. Nah, sehingga anak-anak juga merasa enjoy, merasa nikmat gitu ya, merasa ya, tersuasanakan gitu karena teman-temannya juga puasa, kemudian juga lingkungannya juga mendukung untuk, berpuasa. Kalau di Jerman tadi, justru mengejek yang, apa namanya, yang berpuasa, kalau di Indonesia kan, alhamdulillah ya, di anak-anak lingkungan normal, lingkungan yang islami begitu, mereka justru kalau ketahuan nggak puasa, "Ih, kamu nggak puasa ih, kamu nggak puasa," gitu. Itu sebagai kontrol sosial tersendiri gitu bagi anak-anak saya, begitu. Tapi itu tentunya untuk yang anak, masih pramumayyiz sampai kemudian mumayyiz, begitu. Mumayyiznya masih awal. Nah, tantangan yang justru saya rasakan, itu adalah mengawal, anak-anak dari yang mumayyiz maaf, menuju balik, begitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau yang, menuju balik, ini kan tidak bisa hanya masalah tersuasanakan saja, begitu. Nah, memang, Indonesia itu sangat subur ya suasana-suasananya, untuk mendukung kepada Ramadan ini. Tapi saya lihat juga ada, poin-poin atau ada spot-spot yang itu juga, bisa membahayakan bagi anak-anak. Contohnya semacam kebiasaan asmara subuh begitu. Ibu-ibu tahu nggak yang di luar negeri kebiasaan ada asmara subuh meskipun agak terhambat ya, untuk masa pandemi ini. Tapi, itu sering merebakkan kalau di bulan Ramadan itu sehabis sahur, pemuda-pemudi itu, banyak yang keluar rumah, untuk kemudian malah berpacaran atau misalnya tuh gebet-gebetan, ngeceng-ngeceng. Ngeceng masih bahasa enggak sih? Maksudnya Oh, tahu dipahami ya? saya Bu sekarang Bu, asmara subuh Bu. Iya. Nah itu, apa namanya, itu justru kalau menurut saya kan membahayakan gitu ya, membahayakan ketika kemudian kalau kita punya anak-anak yang, beranjak dewasa, mereka lantas, melihat gitu ya, ada spot-spot atau ada, sahabat-sahabatnya atau teman-temannya itu yang, tadi melakukan asmara subuh. Atau kemudian, bisa jadi kebut-kebutan gitu ya, atau kemudian juga hal-hal yang tidak baik lainnya, seperti itu ya. Ada juga tawuran dan lain-lain, seperti itu. Meski di masa pandemi ini, berkurang ya, jelas berkurang gitu. Tapi spot-spot tersebut itu tentu, ada, begitu. Nah, tantangan bagi saya itu lebih kepada bagaimana agar anak-anak saya, kemudian kita semua di Indonesia
itu bukan karena tradisi untuk kemudian melakukan ibadah saum, untuk melakukan taraweh begitu ya, untuk melakukan silaturahmi atau silah ukhuwah di penghujung Ramadan begitu. Itu saya justru menginginkan di keluarga saya dan mendidik kepada anak-anak saya ini bukan karena tradisi begitu ya. Karena kalau semuanya distandarkan kepada tradisi, distandarkan kepada apa yang biasa terjadi di masyarakat, justru kita khawatir kan, kalau kemudian asmara subuh gitu ya, itu menjadi sesuatu yang kan tradisinya kalau udah AA sama teteh-teteh gitu ya, itu pada keluar habis subuh. Terus nongkrong-nongkrong gitu ya, terus apa namanya pacaran-pacaran begitu. Kalau kemudian apa kita hanya menyerahkan gitu ya pendidikan anak itu kepada bagaimana seumumnya yang terjadi di masyarakat seperti itu. Atau kemudian kenapa taraweh? Senang aja karena kan teman-temannya udah pada nyamper. Nyamper itu apa ya? Udah pada ngajakin ke masjid gitu ya. Nah, di masjidnya itu mereka lari-larian, kemudian ada yang pacaran juga gitu ya. Ada yang malah ngebakso atau apa gitu ya, segala macam gitu ya. Karena kalau kemudian memang distandarkan kepada tradisi saja seperti itu. Saya sangat respect gitu, sangat menghormati kepada berbagai apa namanya kreativitas gitu ya orang-orang Indonesia dalam mengisi bulan Ramadan begitu. Nah, cuman ya balik lagi untuk anak-anak yang menjelang balik gitu, itu sudah mulai dipahamkan bahwa apa namanya kita melakukan ini semua itu berdasarkan sebuah keyakinan. Kita melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah taraweh gitu ya dan ibadah-ibadah lainnya, terus juga apa tadarus gitu ya, tilawah sebenarnya dan lain-lain itu bukan karena kebiasaan-kebiasaan saja yang sering terjadi di sekitar kita begitu. Tapi ini memang harus dipahami sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah dan kemudian mau apapun yang terjadi di sekitar kita itu tetap harus kita laksanakan begitu. Karena kalau di kota-kota besar mungkin kayak di Kota Bandung ya Teh Alia ya, itu Ya, kan banyak spot yang warung setengah kaki mungkin ya. iya, setengah kaki ya, kafe-kafe. Iya, jadi kalau di kota-kota besar itu kan ya ada juga spot-spot siang-siang orang-orang yang tidak punya uzur syar'i untuk buka puasa, tapi mereka buka puasa. Yang kelihatannya kan kakinya doang ya, yang tengah-tengahnya sampai atas ditutupi gorden begitu. Nah, Oh itu ya, sehingga iya. Baru mudeng, oh baru mudeng setengah kaki. karena kalau Teh Alia agak ke Bandung coret mungkin ya. Nah, kalau saya memang di kampung ya, kalau saya memang tinggal di kampung di Sumedang begitu, sehingga tidak terlalu banyak spot-spot yang seperti itu yang mencolok mata begitu. Nah, namun ya itu balik lagi, saya coba tanamkan ke anak-anak ini semua ya karena kita memang melaksanakannya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena pergaulan kita begitu, pergaulan kalian begini, begitu ya. Lantas kita jadi mengikuti pergaulan itu jadi ibadah saum, jadi ibadah taraweh dan lain-lain. Tapi semua ini dilandasi keyakinan dan komitmen kita sendiri, begitu. Sehingga ya apa namanya tetap saja gitu ya meskipun tinggal di wilayah yang mayoritasnya kaum muslimin sebelum Ramadan tentu kita rapat keluarga begitu ya menentukan goal-goal untuk Ramadan kemudian juga berkomitmen terhadap lembar harian kegiatan Ramadan begitu yang memang dinamikanya ya seperti biasa ya kalau dengan anak-anak pasti penuh dengan dinamika gitu. Jadi kepada ibu-ibu yang lain juga yang menyimak mungkin
semangat ibu-ibu ya, insya Allah sepertiga perjalanan lagi ketika drama-drama mulai terasa. Ya, betul, Insya Allah drama-drama. tidak akan sedrama kalau kita di Jerman, mungkin ya tidak sedrama kalau kita di tempat-tempat lain gitu. Jadi insya Allah ibu-ibu kuat. Seperti itu mungkin Ya, ini amin, sekalian amin. menguatkan saya juga gitu untuk Ya, mengejar Lailatul Qadar bersama keluarga. amin. Ya, Masya Allah. Semua